mahasiswa, hari ini kita kuliah fisika kuantum, pokok bahasan momentum sudut. Kompetensi utama setelah saudara mengikuti kuliah fisika kuantum, dalam hal ini dituntut selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam dan mampu mengkaji prinsip-prinsip kuantum dalam perkuliahan sebelumnya, dan dapat memecahkan masalah fisika tingkat lanjut melalui kajian teoritis serta mengaplikasikannya dalam perkuliahan kelompok bidang keahlian fisika teori. Fisika kuantum, era baru teknologi kuantum yang dikenal dengan loncatan kuantum oleh James McKenzie, merefleksikan pencapaian terbaru dalam perlombaan senjata komputasi kuantum. Sumber dari Physics World 2020. Apa itu momentum sudut? Jika suatu partikel bergerak pada lintasannya mengelilingi inti, setiap saat partikel berada pada lingkaran atau pada elips tertentu. Bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian partikel berada agak jauh dari daerah asalnya. Jadi bisa diukur dari koordinat tengah ini sampai ke bagian terjauh dari vektor R, ya. Kemudian partikel memiliki momentum sudut vektor L sama dengan vektor R cross vektor P. Kemudian partikel atau massa, ya, memiliki kecepatan. Jadi partikel atau massa dilambangkan dengan M memiliki kecepatan atau velocity dilambangkan dengan V, dan momentum P. Selanjutnya, secara klasik momentum sudut diungkapkan sebagai operator dalam koordinat bola. Apa itu momentum sudut? Pada lanjutan ini kita melihat batasan umum. Momentum sudut akan selalu dipahami sebagai operator vektor yang masing-masing komponen merupakan observabel dan memenuhi aturan komutasi sebagaimana momentum sudut orbital. Batasan momentum sudut, setiap operator vektor J, yakni vektor yang mempunyai 3 komponen sedemikian rupa sehingga masing-masing komponen vektor JI, di mana I sama dengan 1, 2, 3 merupakan operator yang Hermitian dan memenuhi kaitan komutasi. Komutasi vektor JI, vektor JJ sama dengan I H' sigma batas bawah K beranggotakan IJK vektor K, disebut momentum sudut. Macam-macam momentum sudut. Terdapat 2 macam momentum sudut. Pertama, momentum sudut intrinsik adalah momentum sudut yang tidak terkait dengan derajat kebebasan luar atau external degree of freedom, yakni yang tidak ada ketergantungan terhadap peubah-peubah keruangan. Kedua, momentum sudut ekstrinsik adalah momentum sudut yang memiliki ketergantungan terhadap derajat kebebasan luar, yakni yang gayut pada peubah-peubah keruangan. Contoh untuk ini adalah momentum sudut orbital vektor L. Momentum sudut, operator momentum sudut. Dalam mekanika klasik, momentum sudut vektor L dari partikel vektor R posisi dan momentum linear P didefinisikan vektor L sama dengan vektor R cross vektor P. Nah, ini mengikuti Lx atau vektor Lx sama dengan APZ kurang ZPA. LA sama dengan ZPX kurang XPZ, dan LZ sama dengan XPA kurang APX. Dalam koordinat bola, kita lihat pada komponen X, Y, Z dengan skalar theta, ada R dan ada C. Selain itu, momentum kuadrat adalah operator juga. Jadi operator vektor L kuadrat sama dengan operator vektor Lx kuadrat tambah operator Lx kuadrat tambah operator vektor Lz kuadrat. Dalam koordinat bola berlaku hubungan X
sama dengan R sin theta cos Pi, A sama dengan R sin theta sin Pi, Z sama dengan R cos theta. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah E kuadrat tambah Z kuadrat. Cos theta sama dengan Z per akar X kuadrat tambah E kuadrat tambah Z kuadrat. Tangen Pi sama dengan A per X. Lanjutan operator momentum sudut. Di dalam koordinat bola, komponen-komponen koordinat dapat dinyatakan sebagai berikut. Dari vektor X sama dengan I H strip sin Pi dou per dou theta sama dengan cos tangen ya, kotangen theta cos Pi dou per dou Pi. Selanjutnya untuk vektor LA dan LZ bisa dilihat sebagai berikut. Untuk vektor LA ini diperoleh sama 112 ya, 11.2. Selanjutnya operator yang banyak digunakan adalah koordinat dari momentum sudut. Dari persamaan vektor R dot vektor Pi dikuadratkan sama dengan nilainya ini. Ini hasilnya diperoleh nilai ini. Dengan vektor L kuadrat sama dengan vektor R dot vektor L adalah operator momentum sudut bersama 1.1.1 bisa dilihat hasilnya sebagai berikut. Dari persamaan ini sama dengan ini sama dengan ini. L kuadrat sama dengan R kuadrat Pi kuadrat kurang vektor R dot vektor Pi dikuadratkan tambah I H strip dot vektor Pi. Nah, diperoleh hasil akhirnya sama dengan ini sama dengan ini, dan persamaan yang ini itu dikenal dengan persamaan 1.13. Selanjutnya dari L kuadrat diperoleh min H strip kuadrat kali dengan 1 per sin theta dou per dou theta tambah 1 per sin kuadrat theta dikalikan dengan dou kuadrat per dou Pi kuadrat. Selanjutnya perhatikan penerapan operator LZ pada fungsi YLM theta Pi. Peroleh nilai ini LZ YLM theta Pi sama dengan ini, kemudian ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan itu ya. Jadi dari ini LZ YLM theta Pi sama dengan MH strip YLM theta Pi. Jadi YLM theta Pi merupakan fungsi eigen ya dari dirinya, dari operator momentum sudut LZ ya. Operator momentum sudut LZ ini dengan nilai eigen MH strip ya, MH strip ya. Sedangkan ekspresi L kuadrat dan ALM theta Pi sama dengan ini. Jadi ini sama dengan ini menghasilkan sama 1.15a. Menggunakan hasil perhitungan 1.14, maka persamaan 1.15b itu bisa diperoleh dengan cara seperti untuk ini. Jadi dou kuadrat YLM per dou Pi kuadrat sama dengan IM dikuadratkan YLM sama dengan min kuadrat YLM. Karena itu persamaan ini sama dengan ini menghasilkan persamaan ya, hasil akhir diperoleh 1 persamaan 1.15c ya. Kemudian setnya kita lihat untuk 1 per sin theta D per dt theta atau diferensial per diferensial theta, sin theta diferensial theta diferensial per diferensial theta tambah dengan L dikalikan dengan L tambah 1 kurang M kuadrat per sin kuadrat theta sama dikalikan dengan theta sama dengan 0 untuk theta LM. Selanjutnya ini menghasilkan nilainya sama dengan 0. Jadi dari kiri ke kanan ini nilainya sama dengan 0. Maka akan diperoleh nilainya sebagai berikut ya, sama dengan persamaan 1.16. Dengan demikian diperoleh YLM sama dengan min H strip kali 1 kali L dikalikan dengan L tambah 1 theta LM Pi besar M. Karena itu nilai ini boleh menjadi nilai persamaan 1.17 ya, diperoleh nilai ini. Artinya dari persamaan YLM theta Pi juga merupakan fungsi eigen dari L kuadrat dengan nilai eigen L kali L tambah 1 H strip. H
Hal ini berarti YLM theta pi merupakan fungsi eigen yang serempak dari LZ dan L kuadrat, dan hasil ini memberikan konsekuensi lebih lanjut, yaitu persamaan 1.18 ya, diperoleh komutator LZ L kuadrat sama dengan 0. Dari operasi LZ dan L kuadrat pada fungsi harmonik, YLM theta pi memungkinkan untuk melakukan tafsir fisis sebagai berikut. YLM theta pi menggambarkan perilaku elektron dengan besar momentum sudut L. Dengan demikian diperoleh vektor L sama dengan besar vektor L sama dengan akar vektor L dot vektor L sama dengan H strip akar L kali L tambah 1. Ini adalah persamaan 1.9 momentum sudut sebesar H strip akar L kali L tambah 1 ini tidak mempunyai arah yang bebas, melainkan sedemikian rupa sehingga proyeksinya terhadap sumbu Z oleh hasil persamaan 1.110. Bisa dilihat vektor L dot vektor K identik dengan LZ sama dengan MH strip. Nah, pada gambar 1 ilustrasi klasik elektron bisa kita lihat di sini. Pada koordinatnya X, Y, Z, pada komponen skalar ada theta, ada LZ pada bidang magnet ini ya. Dari titik koordinat ini sampai pada arah vektor L. Nah, persamaan 1.110 artinya mempunyai sudut terkuantisasi dalam ruang. Ilustrasi gerak elektronnya diberikan oleh gambar 1.1 yang kita sudah lihat ini. Selanjutnya, lanjutan operator momentum sudut. Dari gambar 3 tampak bahwa kendala bagi arah momentum sudut vektor L adalah cos theta sama dengan LZ per L sama dengan M per akar L kali L tambah 1. Ini adalah persamaan 1.111. Gambar 3 bisa kita lihat pada kuantisasi ruang bagi momentum sudut akar 6 H strip. Sebagai sumbu Z biasanya diambil dari arah medan luar, misalnya medan magnet yang dilambangkan dengan D yang meliputi atom. Ya, pada gambar 2 berbagai gerak elektron bisa kita lihat seperti ini. 2 spektrum nilai eigen. Komutator XI PJ sama dengan I H strip delta Kronecker IJ dengan X1 sama dengan X, X2 sama dengan Y, X3 sama dengan Z, P1 sama dengan PX, P2 sama dengan PY, P3 sama dengan PZ, dan delta Kronecker IJ adalah fungsi delta Kronecker yang didefinisikan sebagai delta Kronecker IJ sama dengan 1 jika I sama dengan 1, 0 jika I tidak sama dengan J. Persamaan 1.113. Definisi komutator atau komutator vektor A dan vektor B peroleh persamaan 1.14, yaitu vektor AB dot vektor BA sama dengan komutator vektor A vektor B. Sebagai contoh, perhatikan cara memperoleh komutator antara X dan P. XP dot PX psi sama dengan kurung kurawal X kurung min I H strip dou psi per dou X kurang dalam kurung min I H strip dou per dou X X psi sama dengan min I H strip X dou psi per dou X kurang min I H psi kurang I H strip X dou psi per dou X sama dengan min I H strip psi. Dengan demikian komutator vektor AB vektor C sama dengan A B C kurang C B A. Selanjutnya contoh soal bisa dilihat pada buku fisika karangan Prof. Agus Purwanto yang memberikan contoh spektrum nilai eigen, dan terapannya bisa dilihat dalam berbagai buku referensi. Ada Prof. Rustam Siregar, kemudian Prof. Muhammad Farkoni Rosid, dan buku dari textbook ya, Griffiths, kemudian Sakurai, dan masih banyak buku lagi yang bisa saudara mahasiswa melihat pada referensi yang ada. Sekian, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.